Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Misbah, Prodi Teknik Mesin, NIM B1A230021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi integral lipat 2 pada persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke latar belakang dalam matematika, khususnya dalam cabang kalkulus multivariabel. Integral lipat merupakan integral tentu dari fungsi variabel real banyak. Contohnya seperti f dalam kurung xy atau ff dalam kurung xyz. Integral dari fungsi dua variabel pada daerah di bidang bilangan real r lipat 2 disebut integral lipat 2 dan integral dari fungsi tiga variabel pada daerah di ruang tiga dimensi bilangan real disebut integral lipat 3. Integral tentu dari fungsi positif satu variabel yang mewakili luas daerah antara grafik fungsi dan sumbu x. Sumbu min x mirip dengan sebelumnya. Integral lipat 2 dari fungsi positif dua variabel mewakili volume daerah antara permukaan yang didefinisikan melalui fungsi di bidang kartesius berdimensi 3 dengan z, f dalam kurung xy dan bidang yang memuat domain fungsinya. Integral lipat akan memberikan hipervolume dari fungsi multidimensi jika ada banyaknya variabel. Pengintegralan banyak dari fungsi dalam variabel n f dalam kurung x1, x2, xn pada domain D biasanya diwakili oleh simbol integral bersarang yang dihitung dalam urutan yang terbalik. Integral paling sebelah kiri dihitung terakhir ditunjukkan oleh fungsi dan argumen integral dalam urutan wajar. Integral pada argumen paling sebelah kanan dihitung berakhir. Domain pengintegralannya mewakili secara simbolis untuk setiap argumen pada simbol integral atau disingkat oleh variabel di simbol integral paling sebelah kanan. Karena konsep antiturunan hanya didefinisikan untuk fungsi satu variabel real, definisi integral tak tentu biasanya tidak langsung memperluas ke integral lipat. Definisi secara matematis untuk n, satu misalkan T adalah domain hyperrectangle berdimensi n dengan interval setengah terbuka, maka secara matematis didefinisikan sebagai T dalam kurung A1 kali B1 kali dalam kurung A2 kali B20 X kali AN BN. Partisi masing-masing interval AJ BJ dengan keluarga hingga LJ dan subinterval tak bertindih IJA dengan masing-masing subinterval tertutup di sebelah kiri dan terbuka di sebelah kanan. Maka keluarga hingga dari subrektangle C yang dinyatakan sebagai C sama dengan 1 kali 12 kali in merupakan partisi dari T dalam artian subrektangle CK tak bertindih dan gabungan dari interval tersebut adalah T. Agar dapat menjelaskan lebih lanjut, misalkan F T ke R adalah fungsi yang didefinisikan oleh T, misalkan pula partisi C dari T seperti yang didefinisikan sebelumnya, sehingga C adalah keluarga dari subrektangle M dinyatakan sebagai CM. Secara matematis ditulis sebagai T sama dengan C1 U C2 U CM. Kita dapat menghitung hampiran dari total volume berdimensi n tambah 1 dengan batas bawahnya adalah hyperrectangle T berdimensi n dan batas atasnya adalah grafik F berdimensi n. Hal ini dapat ditunjukkan melalui jumlah Riemann. Sigma F PK M CK dengan PK adalah titik di CK dan M merupakan hasil kali dari panjang interval yang dihasil kali kartesius adalah CK. Juga dikenal sebagai ukuran dari CK diameter suatu subrektangle. CK merupakan panjang interval paling terbesar. Dengan hasil kali kartesius adalah CK diameter dari partisi T yang diberikan dinyatakan sebagai diameter terpanjang dari subrektangle dalam partisi. Secara intuitif, ketika diameter dari partisi C dibatasi lebih kecil dari lebih kecil lagi, jumlah subrektangle M semakin besar dan ukuran MCK dari masing-masing subrektangle semakin kecil. Fungsi F dikatakan terintegralkan Riemann jika limit S
Sigma F FVK MCK ada dengan limitnya mengambil semua partisi T yang mungkin dari diameter setidaknya. Jika F adalah terintegralkan Riemann, maka S disebut integral Riemann dari F dan T dan dinyatakan sebagai Tfx1 x2 xn dx1 dxn atau bentuk integral di atas seringkali disingkat sebagai Tfx dnx. Dengan x mewakili x1 xn kelipatan n dan dnx merupakan diferensial volume berdimensi n. Integral Riemann suatu fungsi yang didefinisikan pada batas sembarangan himpunan berdimensi n dapat didefinisikan dengan memperluas fungsi tersebut menjadi sebuah fungsi yang didefinisikan pada persegi panjang setengah terbuka dengan nilainya 0 berada di luar domain fungsi aslinya. Maka integral dari fungsi asli pada domain asli dinyatakan menjadi integral dari fungsi yang diperluas pada domain berupa persegi panjang. Jika ada integral Riemann berdimensi n disebut integral lipat. Sifat-sifat ada banyak sifat integral lipat yang sama dengan sifat integral dari fungsi satu variabel seperti linearitas, komutativitas, kemonotonan, dan sebagainya. Sifat yang penting mengenai integral lipat adalah bahwa nilai suatu integral adalah bebas dari urutan integran terhadap syarat-syarat tertentu. Sifat populer ini dikenal sebagai teorema. Langsung saja kita ke rumusan masalah. Contoh dari soal materi ini adalah jika Tono bekerja di peternakan kandang ayam berbentuk persegi panjang dengan rincian panjang kandang 10 meter dan lebar 5 meter serta tinggi tembok kayu 4 meter. Tono ingin memperbaiki tembok kayu tersebut dikarenakan sudah rapuh dengan perkiraan nominal biaya 50.000 per meter persegi. Berapakah biaya keseluruhan perbaikan tembok tersebut? Langsung saja kita jawab ke pembahasan. Diketahui panjang kandang 10 meter, lebar kandang 5 meter, tinggi tembok kayu 4 meter. Langkah selanjutnya menghitung luas permukaan tembok kayu. Kandang memiliki 4 tembok, diantaranya 2 tembok panjang dan 2 tembok pendek. Luas tembok panjang, langsung kita kalikan saja rumusnya panjang kali lebar 10 meter kali 5 meter sama dengan 50 meter persegi. Terus kita kalikan juga luas tembok pendek, rumusnya lebar kali tinggi 5 meter kali 4 meter sama dengan 20 meter persegi. Luas total pertama-tama kita kalikan dulu 2 kali 50 kali 2, terus kita kalikan juga 20 kali 2, terus hasil dari 2 itu kita tambahkan 50 kali 2 sama dengan 100, 20 kali 2 sama dengan 40, 100 tambah 40 sama dengan 100 meter persegi. Jadi luas keseluruhan tembok kayu yang harus diperbaiki adalah 140 meter persegi. Jadi biaya perbaikan itu cara kita mengetahui biaya perbaikan, total biaya perbaikan jadi luas keseluruhan yaitu 140 meter persegi, kita kalikan biaya perbaikan kandang yang 50.000, ya kita kalikan saja 140 kali 50.000 ya sama dengan 7 juta. Jadi biaya keseluruhan dari perbaikan tembok kayu adalah 7 juta rupiah. Manfaat dari penulisan keterampilan dari segi keterampilan kita dapat mengaplikasikan integral lipat 2 pada persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari segi spiritual memahami betapa pentingnya ikhtiar, doa, dan tawakal dalam mengerjakan tugas. Manfaat dari pengetahuannya dapat membuat dan menyelesaikan permasalahan mengenai integral lipat 2. Untuk sikap dapat menghargai waktu. Dari kesimpulan ya, menghitung besaran total atas suatu fungsi 2 variabel di suatu daerah, integral lipat 2 memungkinkan kita untuk mengintegrasikan fungsi matematika yang bergantung pada 2 variabel, biasanya ditulis sebagai f, x, y di atas suatu wilayah tertentu. Hasilnya mewakili akumulasi total dari nilai fungsi tersebut di seluruh wilayah. Memiliki berbagai aplikasi dalam kalkulus, integral lipat 2 memiliki banyak sekali penerapan dalam berbagai bidang kalkulus, terutama dalam kalkulus vektor. Beberapa contoh penerapan
meliputi menghitung volume benda 3 dimensi, menghitung massa total suatu objek dengan memperhitungkan kerapatan massanya, menentukan pusat massa suatu objek, menentukan momen inersia suatu objek berkaitan dengan sifat rotasi, menghitung luas permukaan objek berkelanjutan. Pada intinya, integral lipat 2 merupakan alat yang ampuh untuk menjumlahkan atau mengintegrasikan sesuatu di atas bidang 2 dimensi. Dengan konsep ini, kita bisa menghitung berbagai besaran total yang berhubungan dengan objek atau fenomena yang melibatkan dua variabel. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.